Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Eka Nurfitri, NIM 34021902223 dari kelas Manajemen E Reguler. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen saya, yaitu Bapak Muhtar Abdul Qadir SEMM, mengenai Net Present Value dan Internal Rate of Return. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu Net Present Value dan apa itu Internal Rate of Return. Untuk yang pertama, yaitu Net Present Value merupakan salah satu teknik capital budgeting yang banyak dipergunakan karena metode ini mempertimbangkan nilai waktu uang menurut Johar Arifin dan Ahmad Fauzi. Net Present Value atau NPV didapat dari Present Value. Untuk unjuk kerjanya yaitu menghitung Net Present Value pada mesin A dan pada mesin B. Kemudian yang kedua ada Internal Rate of Return atau IRR merupakan tingkat diskon yang membuat NPV sama dengan 0. Kelayakan bisnis dicapai atau proyek investasi dapat diterima jika nilai cost of capital lebih kecil daripada IRR. Untuk unjuk kerjanya yaitu menghitung Internal Rate of Return pada mesin A dan pada mesin B. Net Present Value dari kasus ini, kita susun tabel terlebih dahulu. Nah, ada tabel untuk mesin A dan tabel untuk mesin B. Initial investment untuk mesin A ada 28 juta dan initial investment untuk mesin B ada 32 juta dengan tingkat bunga masing-masing sebesar 15%. Seperti yang dikatakan tadi bahwa Net Present Value diperoleh dari Present Value. Nah, di sini untuk mendapatkan present value kita harus tahu dulu cash inflow-nya dan diskon faktornya. Cash inflow diperoleh dari perhitungan payback period pada minggu kemarin. Dan untuk itu kita ketik sama dengan buka payback period yang kemarin. Nah, ini diklik kemudian di enter. Nah, otomatis di sini akan muncul. Kemudian kita tarik. Kemudian untuk diskon faktornya yaitu menggunakan rumus sama dengan 1 per membuka 1 ditambah tingkat bunga, kemudian dikunci menggunakan F4 kurung tutup pangkat N. Nah, ini tuh adalah tahun yang ini. Kemudian enter. Nah, setelah ini kita tarik ke sini. Untuk present value-nya itu menggunakan rumus sama dengan cash flow dikali dengan diskon faktor, kemudian enter. Nah, setelah itu kita tarik. Untuk menjumlahkan total present value itu tinggal klik ininya, kemudian di auto sum, kemudian di enter. Nah, di sini totalnya ada 47 juta untuk mesin A. Sekarang untuk mesin B itu cash flow-nya sama ya seperti tadi, tinggal sama dengan, kemudian buka payback period yang kemarin, kemudian klik ini, kemudian di enter. Setelah itu kita tarik sampai sini. Untuk diskon faktornya sama ya, jadi tinggal klik sama dengan dan klik yang ini D5, enter. Lalu kita tarik. Nah, untuk present value nya sama dengan cash flow dikali dengan diskon faktor. Hasilnya seperti ini, kemudian kita tarik ini. Untuk total present value nya klik dulu ininya, kemudian di auto sum, tinggal di enter. Nah, dan hasilnya 40 juta untuk mesin B. Untuk nilai mesin B ada nilai sisanya yaitu 5 juta. Bisa dilihat di soal yang ini.
Nah, 5 juta untuk sekarang dan 5 juta untuk 5 tahun ke depan itu nilainya jadi berapa? Oke, kita hitung ya. Jadi sama dengan 5 juta, kita ketik 5,6 dikali kurung buka 1 ditambah tingkat bunga kurung tutup pangkat N. Nah, itu adalah tahun kelima ini. Kemudian di enter. Nah, jadi 5 juta untuk sekarang, untuk 5 tahun ke depan itu nilainya 10 juta. Sehingga diperoleh net present value-nya adalah sama dengan total present value dikurangi dengan initial investment, kemudian ditambah dengan nilai sisa untuk 5 tahun ke depan. Nah, untuk net present value mesin B ada 18 juta. Kemudian untuk mesin A yaitu sama dengan total present value dikurangi dengan initial investment, kemudian di enter. Dan hasilnya 19 juta. Sekarang kita lihat ya, present value untuk mesin A itu ada 19 juta dan untuk mesin B ada 18 juta. Di beberapa keterangan atau literatur bahwa apabila keduanya plus, maka pilih plus yang lebih besar, dan mesin yang lebih besar itu adalah mesin A. Jadi dapat disimpulkan bahwa net present value pada mesin A lebih layak untuk diinvestasikan. Untuk selanjutnya itu IRR itu internal rate of return. Jadi investasi diterima apabila IRR hitungan atau tingkat bunga aktual lebih besar daripada tingkat bunga atau cost of capital sebelumnya. Yang pertama kita cari untuk IRR mesin A terlebih dahulu. Untuk cash flow-nya ketik sama dengan, kemudian klik ini C4 lalu enter. Setelah itu kita tarik. Nah, untuk diskon vektornya yaitu sama dengan 1 per kurung buka 1 ditambah tingkat bunga, kemudian dikunci menggunakan F4 kurung tutup dikali dengan tahun. Nah, yang ini kemudian enter. Setelah itu kita tarik. Nah, untuk present value-nya yaitu sama dengan cash flow dikali dengan diskon vektor. Nah, kemudian di enter. Nah, kita tarik ke sini. Untuk total present value-nya kita klik auto sum lalu enter. Nah, untuk net present value-nya yaitu sama dengan total present value dikurangi dengan initial investment. Kemudian kita enter. Nah, hasilnya sama kan. Nah, sekarang bagaimana caranya? Nah, yang ini menjadi 0. IRR itu memiliki dua metode untuk hitungan. Ada metode trial and error, yaitu metode coba-coba. Nah, kita coba-coba aja ya. Jadi agar ininya 0, tingkat bunganya kita ubah. Misalnya 39%. Min kan? Nah, harusnya ini 0, jadi kita coba di 38. Nah, untuk 38 plus, jadi di antara 38% dengan 39% ya. Di sini saya coba 38,953
Nah, hasilnya 0. Setelah itu kita bandingkan IRR antara tingkat bunga yang net present value-nya 0 dengan yang awal, nah yang ini. Kemudian untuk IRR aktualnya itu sama dengan, kita ambilnya yang ini, J2, kemudian di enter. Untuk IRR estimate-nya yaitu sama dengan, nah kita ambil yang ini, kemudian di enter. Nah, hasilnya seperti ini. Sekarang kita lihat dan kita bandingkan. Nah, investasi diterima apabila IRR hitungan lebih besar, maka keputusannya adalah yang kita menggunakan rumusnya yaitu sama dengan if kurung buka IRR aktual lebih besar dari IRR estimate, titik koma, kutip yang 2. Nah, kita ketik investasi diterima, kutip, titik koma, kutip lagi, olah, kutip, kurung tutup, kemudian di enter. Nah, jadi di sini investasinya diterima. Ingat ya, tingkat bunga yang awal berdasarkan tingkat bunga Bank Indonesia. Untuk selanjutnya kita cari IRR untuk mesin B. Nah, untuk cash flow-nya kita ketik sama dengan, kemudian klik yang ini C4, kemudian enter. Lalu kita tarik. Untuk diskon vektornya yaitu menggunakan rumus sama dengan 1 per kurung buka 1 ditambah tingkat bunga dikunci menggunakan F4 kurung tutup pangkat tahun. Nah, ini kemudian di enter. Setelah itu kita tarik. Untuk percent value-nya yaitu menggunakan rumus sama dengan cash flow dikali dengan diskon vektor, kemudian di enter. Nah, setelah itu kita tarik lagi sampai sini. Untuk total percent value-nya kita klik dulu, kemudian nah ini auto sum, kemudian di enter. Untuk net present value-nya yaitu menggunakan rumus sama dengan total present value dikurangi dengan initial investment. Nah, yang ini. Kemudian kita enter. Nah, sekarang bagaimana caranya yang ini, net present value yang ini menjadi 0? Nah, menggunakan metode seperti tadi ya, metode coba-coba. Nah, tingkat bunganya kita ubah menjadi 28. Kita coba ya. Min ya, nah seharusnya harus 0 bukan min. Jadi kita coba lagi ke angka 27. Seperti ini ya, masih ada angkanya. Kita coba di 27,89047. Nah, hasilnya akan 0. Setelah itu kita bandingkan IRR-nya antara tingkat bunga yang net present value-nya 0 dengan yang awal. Nah, yang ini. Untuk IRR aktualnya yaitu sama dengan, kita ambil yang ini J2, kemudian enter. Dan untuk IRR estimate-nya yaitu sama dengan, ambil yang ini E2, kemudian di enter. Sekarang kita lihat dan kita bandingkan. Investasi diterima apabila IRR hitungan lebih besar, maka keputusannya yaitu menggunakan rumus sama dengan if kurung buka IRR aktual
lebih besar daripada IRR estimate, titik koma, kemudian kutip 2, kita ketik investasi diterima, kutip, titik koma, kutip lagi, dan kutip, kemudian kurung tutup, dan enter. Nah, di sini investasinya diterima. Mungkin dicukupkan sekian penjelasan dan praktek dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penyampaiannya, karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.